Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andi Rewan Official. Untuk teman-teman semuanya jangan bosan-bosan melihat konten saya. Nah, alhamdulillah konten hari ini saya akan mereview background dari Kang Algian Saputra. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya udah tidak asing dengan videonya beliau, bahwa awalnya kemana-mana gitu kan, naik sepeda motor sama istri sama anak, awalnya kepanasan, hujan-hujanan, dan sekarang sudah bisa mendapatkan rumah luxury dari bisnis PT Best. Total yang didapatkan beliau, total di bisnis PT Best sudah sampai 2,2 miliar teman-teman. Ini kebetulan kemarin pas saya lagi ke kantor ketemu sama Kang Algian, bisa foto bareng, dan sekarang saya bisa mereview background dari beliau dikerjakan sama Kang Algian. Saat ini sudah 2,2 miliar yang didapat oleh Kang Algian Saputra, mantan karyawan, padahal dulunya kuliah teman-teman, jadi sarjana, pernah kerja jadi karyawan, dan akhirnya memutuskan resign untuk fokus di bisnis PT Best ini. Aslinya Purwakarta. Nah, mungkin teman-teman semuanya tidak asing dengan video ini ya. Masya Allah. Jadi latar belakangnya beliau hanya pernah sebagai karyawan, pernah sebagai tukang ojek online, karena emang setelah resign dari karyawan beliau pengen kerja online kayak gini. Dan alhamdulillah rutin selawat, dan coba kita lihat dulu videonya sampai akhir, dan nanti teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, lonceng, dan notifikasinya, biar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya ini. Oke, kita putar lagi. Nah, alhamdulillah dari inilah cuplikan sekilas dari video Kang Algian Saputra. Nah, untuk teman-teman semuanya pengen tahu bagaimana memulainya, bagaimana cerita background masa lalunya sampai beliau bisa dapat total 2,2 miliar dari PT BIS itu seperti apa, silakan pantengin terus sampai selesai. Dan jangan hengkang sebelum nanti teman-teman semuanya tahu background sampai perjalanan beliau. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya dan bisa sukses juga seperti Kang Algian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lama-lama lagi, kita cekidot video selengkapnya. Ini alhamdulillah saya bertugas sebagai mentor, tidak akan menjelaskan penjelasannya lagi karena udah dijelasin semuanya. Saya di sini akan berbagi pengalaman buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa menjadi gambaran nanti Bapak Ibu semua menjalankan bis PT Best ini gimana sih? Bisa nggak saya menjalankannya? Ya, apakah saya ngejalanin ujug-ujug langsung berhasil atau saya ngejalanin dari nol dulu? Nah, ini saya akan berbagi pengalaman ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua bisa ngambil nilai-nilai positifnya ya. Cara termudahnya. Kalau saya dulu ngerjain dari mulai cara tersulitnya dulu, karena saya alhamdulillah ngerjain PT Best ini dari 2019, salah daftar itu bulan September ya. Kita Juni, Agustus atau September. Nanti saya liatin lah. Saya lupa pertengahan 2019 saya daftar tuh Juni kalau nggak salah saya dikenal itu. Juni, Juli, Agustus ya sekitar di situlah, nanti saya lihatin screenshotnya. Jadi saya dikenalin 2019 pertengahan, yang awalnya dulu 2019 belum ada tuh tim prime team itu, dan belum ada support system online, jadi ngerjainnya masih lidak lah, masih manual. Jadi ada susah-susahnya dulu, saya nggak semudah yang sekarang. Nah, saya akan ceritain ke Bapak Ibu semua ya pengalaman saya gimana. Jadi dalam setiap proses ikhtiar perjuangan pasti ada ininya, ada susahnya dulu, nggak langsung ujug-ujug mudah. Cuman di PT Best ini susahnya nggak lama sih, sebentar ya. Saya jalani PT Best dari
2019 pertengahan 2019 kan 2022 udah dapat semua alhamdulillah. Dibanding kita ngerjain yang lain sih, PTBS ini kebilang cepet alhamdulillah. Nah, saya kenalin dulu, nama lengkap saya sebenarnya Algi Anggriawan Saputra, Bapak Ibu semua. Jadi nama lengkap saya Algi Anggriawan Saputra sebagai Algian Saputra. Jadi kalau Bapak Ibu semua lihat di Google, itu nama saya Algian Saputra. Cari aja di Google Algian Saputra. Saya aktif sekarang di sosial, cuman yang paling aktif ada di YouTube dan juga di TikTok ya. Walaupun di Instagram juga ada, di Facebook ada, semua media sosial ada, dan insya Allah saya juga melakukan hal yang sama gitu, sehingga Bapak Ibu semua bisa cepat dikenal oleh masyarakat nanti ya. Saya itu alhamdulillah dari 2019 dari PTB sudah dapat motor cashnya baru 5, mobil cash 150 juta masing-masing baru dapat 4, itu Big Mo Cash ya, Pajero senilai 500 juta baru dapat 1, umroh alhamdulillah baru dapat 2, dan luxury rumah 1 miliar baru dapat reward baru dapat 2,2 miliar. Ya baru, kenapa saya bilang baru dapat, karena di luar sana ya di mitra-mitra PTBS ini banyak ya, ribuan yang udah dapat reward tuh ribuan, dan saya itu hanya sebagian kecilnya aja, dan masih banyak yang dapatnya lebih dari 2,2 miliar ya, masih banyak gitu. Saya mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah wasilah habis PTBS ini udah bisa merubah keadaan ekonomi keluarga yang saya dulunya itu bukan siapa-siapa gitu ya. Saya itu dulunya itu hanya seorang mahasiswa ya, yang punya impian. Saya yakin sih Bapak Ibu semua pernah menempuh jalur pendidikan ya, pernah sekolah ya, pernah jadi mahasiswa mungkin atau mahasiswi. Saya tuh hanya seorang mahasiswa dulu yang punya impiannya itu dari dulu sampai sekarang hampir sama sih ya. Impian saya tuh sebenarnya dari pas kuliah lulus itu pengen punya penghasilan. Setelah punya penghasilan saya pengen nikah, beli mobil, berangkat umroh dan haji. Sesimpel itu aja sebenarnya impian saya itu, dan saya yakin itu adalah impian setiap umat manusia gitu. Cuman saya tahunya ketika lulus kuliah ya kerja untuk dapat semua itu. Dulu saya nggak ngerti yang namanya bisnis gitu ya. Alhamdulillah sih setelah lulus kuliah saya langsung kerja, beneran saya langsung kerja. Ternyata ketika saya menjadi karyawan, apa yang saya impikan ketika saya kuliah itu nggak semudah itu. Ketika saya menjadi karyawan gitu ya, nyari rezeki sendiri, nggak dibiayain sama orang tua lagi, ternyata nggak gampang ya jadi seorang laki-laki terus nyari uang. Padahal dulu 2012 saya mulai kerja itu gaji cuma 2 jutaan. Itu 2 jutaan itu nggak nyampe lu aja udah habis. Buat sendiri itu. Ya buat sendiri, apalagi udah berkeluarga. Setahun saya kerja nikah ya, dengan ya saya nikah niatnya ibadah kan. Alhamdulillah saya punya istri. Lalu saya setahun kerja nikah, ternyata gaji dari nikah itu nggak kebutuhan keluarga secara 1 bulan sih ya. Tapi kalau pas-pasan banget alhamdulillah bisa. Yang ngontrak rumah, saya nikah ngontrak rumah setelah nikah. Ya gitulah, hidup sederhana lah. Sederhana ya, sebelum tanggal 30 kadang uang udah habis gitu ya. Di 1 tahun pernikahan saya udah mulai ngerasa bosen jadi karyawan. Ternyata jadi karyawan itu gajinya pas-pasan ya. Saya mulai berpikir gimana caranya menjadi seorang pebisnis ya. Gimana caranya kita berbisnis, sampai istri saya ngomong kayak gitu, karena yang saya tahu 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di bidang wirausaha gitu, perdagangan. Akhirnya ya 2014, awal 2014 bulan Januari saya masih ingat, saya daftar bisnis, waktu itu bisnis pulsa. Ya, bisnis pulsa. Yang saya tahu ketika saya berbisnis pulsa, maka saya buka counter. Akhirnya saya buka counter ya, saya waktu kerja di Tangerang, lalu saya resign, pindah ke Purwakarta. Saya buka counter Bapak Ibu semua. Saya sewa kios. Ini masih ada foto kiosnya dulu ya. Saya sewa kios di sini, buka counter, dan saya membangun tim yang orang-orang itu mau jualan pulsa gitu ya. Jadi seperti itu.
Itu waktu 2014 sewa kios udah 8 juta 1 tahun. 8 juta 1 tahun, belum beli etalase dan sebagainya, habis di atas 10 juta lah. Etalase ya, lemari-lemari kayak gitu habis di atas 10 juta. Dan saya sama istri saya tinggal di kontrakan ini, alhamdulillah. Waktu itu istri saya lagi ngandung nih. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya punya penghasilan untuk beli rumah, untuk beli mobil gitu. Sebenarnya kalau saya kerja ya ngejar jabatan bisa sih beli rumah, beli mobil, tapi kan akhirnya ngeredit gitu, ngutang. Cuman saya tuh nggak mau gitu ya, beli segala sesuatunya tuh ngeredit, hutang. Apalagi zaman sekarang hutang itu pasti ada ribanya gitu. Kebanyakan kalau kita hutangnya ke bank. Jadi saya tuh nggak mau lah jadi karyawan, tetap aja ngeredit mah ya udah nggak usah jadi karyawan, mending saya nyoba bisnis. Ntar ya saya membentuk tim yang emang mau jualan pulsa waktu itu. Januari, Februari, Maret, April, ternyata mudah itu Bapak Ibu semua. Ada ujiannya langsung. Di bulan April bisnis itu ngedrop. Jadi server pulsanya itu ngedrop gitu. Saksi. Akhirnya saya nggak dapat penghasilan, nggak bisa jualan lagi. Udah tim saya juga nggak bisa jualan pulsa lagi. Saya nggak dapat penghasilan. Nah di situ saya ngerasa suami yang nggak punya duit gitu ya, nggak bisa nafkain istri, apalagi istri mau lahiran. Di situ sering berantem sama istri, apalagi tinggal di gitu ya, sering berantem, istri juga mau lahiran. Akhirnya istri pergi tuh ke Bandung ya, ke rumah mertua. Saya ditinggalin sendiri waktu itu di Purwakarta. Karena di Purwakarta ini tempat kelahiran saya, ada rumah orang tua saya ya, saya akhirnya tinggal di rumah orang tua saya. Istri pulang dulu ke rumah mertua gitu. Karena sering berantem, istri pulang ke rumah mertua, akhirnya saya menjadi anak lagi. Menjadi seorang anak lagi, bukan kepala rumah tangga ya. Inilah ujian pertama ketika berikhtiar menjadi seorang pebisnis. Ternyata gak gampang. Jadi saya di Bandung, saya di Purwakarta. Ibu saya waktu itu ngasih tahu, udah katanya kerja lagi aja. Mengalah, silakan ke Bandung, tinggal di rumah tua dulu gitu ya, terus kerja lagi jadi karyawan lagi, karena saya masih punya gelar sarjana waktu itu. Karena ibu saya yang nyuruh waktu itu, ya udahlah, dari saya diam di rumah orang tua juga malu ya, lebih baik saya pindah ke Bandung. Saya ngelamar kerja di Bandung, saya di rumah mertua waktu itu, masih ingat saya tinggal di rumah mertua, dan akhirnya saya menjadi karyawan lagi Bapak Ibu semua. 2014 saya menjadi karyawan lagi, tapi bidangnya beda. Ya, waktu jadi di Tangerang saya menjadi kerja di perusahaan rokok, salah satu perusahaan rokok terbesar. Nah, di Bandung saya kerja di bidang appraiser, ya, jadi penilai dan berinteraksi dengan orang-orang yang minjam duit ke bank. Jadi kalau Bapak Ibu semua minjam uang ke bank, itu kan ngagunin rumah, ngagunin pabrik dan sebagainya, itu saya yang nilainya saya gitu. Jadi saya berurusan dengan bank, berurusan dengan riba. Jadi salah satu pencatatnya dulu. Jadi saya tambang, dapat cairnya berapa gitu ya. Kalau disita kayak gimana, saya tahu. Makanya ketika kerja di Bandung ini saya makin takut dengan yang namanya hutang dan riba. Saya makin takut karena saya tahu akibatnya ketika Bapak Ibu semua minjem uang ke bank, apalagi minjem uangnya untuk usaha sehari-hari. Banyak banget yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang minjem uang ke bank gitu. Pertama minjem mungkin bahagia dapat uang 1 miliar. Sejalan 1 tahun 2 tahun bercerai. 1 tahun 2 tahun bertuanya banyak banget ya. Jadi dosa riba itu benar-benar di dunia aja dibalas gitu ya. Karena saya seorang penilai gitu. Saya menilai orang-orang yang bayar ke bank sehingga rumahnya disita dan sebagainya. Kerja di sini nggak membuat saya sukses juga gitu. Sama seperti 2014. Yang ada gaji pas-pasan ya, dia terus ya segala sesuatunya diatur lah sama perusahaan, Di sini bisa nafkahi walaupun hanya cuma makan dan tinggal di rumah mertua ya, kadang untuk nambah penghasilan ya, kalau bulan puasa pasti sambil jualan gitu ya, dan nambah. Biasanya kan kalau lebaran kebutuhan besar tuh, gaji nggak mencukupi jadi jualan gitu ya. Ini saya jalan. Dan alhamdulillah 5-6 tahun kerja saya kebeli motor 1 kredit itu pun.
Ya karena butuh buat kemana-mana gitu ya, akhirnya terpaksa yang ngeredit. Nah inilah satu-satunya saya pernah ngeredit, itu ngeredit motor. Sekali-kalinya saya pernah berurusan dengan kredit, itu sekali-kalinya ngeredit motor. Pernah kredit, saya ngomong sama istri itu, sama keluarga, saya nggak akan beli mobil, nggak akan beli rumah, kecuali kalau beli rumah, beli mobil cash, lebih baik saya ngontrak ataupun naik mobil umum gitu. Itu komitmen saya dari dulu. Nah, ini saya tinggal di rumah mertua itu. Ya rumahnya juga di dalam gang gitu ya. Jadi nggak di jalan raya banget, masuk ke gang satu motor. Ya sekitar jalan raya. Nggak betah sih sebenarnya. Tapi ya gimana, Allah emang nyuruh saya di situ gitu. Jadi ketika kita dalam posisi sulit, ya emang kita itu. Kita nikmatin aja. Tapi jangan sampai impian kita tuh dihilangkan. Impian saya masih sama, saya harus menjadi seorang pengusaha sukses. Saya harus bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa berangkat umroh dan haji. Impian saya masih sama. Alhamdulillah waktu itu istri saya mulai hamil anak kedua, saya ngomong ke istri saya waktu itu, ini kita harus keluar dari zona karyawan. Kita nggak mungkin tinggal di rumah terus. Gimana kalau saya mulai mencoba bisnis lagi? Dulu boleh gagal, tapi mudah-mudahan yang ini berhasil gitu. Akhirnya karena istri juga bosen mungkin ya tinggal di rumah mertua, dan pendapatan gaji itu masih 2 jutaan, sama sih 2,5 juta, cuman kotor-kotornya nyampe awal 4 juta, naik lagi kotor-kotornya nyampe 5 juta gitu ya. Ketika jadi karyawan itu. Saya memutuskan resign 2017 tuh. Nah ini saya masuk lagi ke bisnis yang sama dulu, cuman waktu itu ada upgrade ya. Bisnis ini di bidang aplikasi akhirnya. Jadi pulsanya itu di bidang aplikasi, jadi penjualan aplikasi. Saya resign lagi, ya saya ketemunya di sini lagi, nggak tahu kenapa. Sama Allah dipertemukan di bisnis lagi, saya resign kerja lagi. Saya fokus di bisnis aplikasi pembayaran. Dan saya hijrah lagi ke Purwakarta, tapi langsung sewa rumah. Jadi 2017 saya sewa rumah. Alhamdulillahnya jalan bisnis ini 2017, 2018, 19 ya. Sampai 2018 Desember masih jalan aman, tentram ya. Saya dapat kain, tapi tetap rumah masih ngeredit, kemana-mana masih pakai motor. Sampai akhirnya awal 2019 ada ujian lagi Bapak Ibu semua. Ada ujian 2019, bisnis yang saya jalani itu ngedrop lagi. Jadi ada salah satu perizinan dari pemerintah nggak lolos ya di 2019. Bisnis itu ngedrop, pulsanya nggak bisa transaksi lagi, dan saya nggak punya penghasilan lagi. Januari 2019 saya nggak punya penghasilan. Saya ngabungan Januari, Februari, Maret, uang tabungannya habis dan saya menjadi ojek online. Nah inilah cikal bakal saya menjadi ojek online. Kenapa? Karena saya harus menafkahi istri dan anak saya gitu. Saya nggak mau jadi karyawan lagi karena saya tahu ketika saya jadi karyawan gajinya berapa, saya tahu gitu ya. Dengan gelar sarjana saya itu. Minta istri saya sabar dulu karena masih ada rumah kontrakan ya, belum masa jatuh tempo bayar kontrakan gitu. Saya pengen nyoba bisnis lagi, tapi sabar dulu, lebih baik saya jadi ojek online dulu kata saya. Dulu saya waktu 2019 masih ngetren-ngetrennya tuh. Ya, pendapatan ojek online katanya ratusan ribu per hari gitu. Akhirnya saya daftar ojek online. Malu-maluin sih. Ya karena orang tua saya juga saya nggak kasih tahu gitu. Ya ini bukan cita-cita saya jadi tukang ojek, dan kayak kalau orang tua saya tahu juga malu pasti. Saya daftar ojek online juga diam-diam, yang tahu cuma istri saya waktu itu. Saya daftar, itu pun daftar bayar loh ojek online itu. Kantor polisi bikin surat kuning, SKCK ya. Terus di kantor Grabnya kita bayar 350.000 untuk beli jaket dan pendaftaran. Setelah menjadi ojek online, mungkin Bapak Ibu semua ada pernah ngalamin ya, pendapatannya nggak nyampe 100.000 loh saya. Cuma 30-70.000, itu pun kalau sampai malam. Nggak tahu kenapa, mungkin karena aplikasinya baru yang saya. Jadi saya aplikasinya beli baru langsung gitu ya. Penghasilannya puluhan ribu, itu pun nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Malah lebih parah jadi ojek online dibanding saya jadi karyawan. Jadi karyawan saya masih bisa makan tercukupi, tapi jadi ojek online, wah saya makan tuh kadang sehari sekali gitu. Kadang kalau mau makan enak tuh susah gitu. Kalau mau cukup buat makan tuh pagi mie, siang atau pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng, kayak gitu satu keluarga tuh.
Tapi saya nikmatin aja gitu. Mungkin Allah pengen saya dalam keadaan posisi seperti itu lah ya. Saya sambil ngojek gitu, kadang mengeluhnya bukan ke manusia. Saya lebih sering ketika saya ngojek itu saya ngomongnya ke Allah sambil ngojek, sambil kadang sambil neresin mata. Ya Allah, saya cuma punya cita-cita jadi seorang pengusaha karena saya nggak mau terjerat dan riba. Gitu. Kenapa dua bisnis saya kok gagal terus gitu ya? Nyoba-nyoba bisnis nggak ada yang berhasil. Ya Allah, tunjukkan jalan saya menjadi pebisnis yang sukses, bisa beli segala sesuatunya cash gitu. Itu saya panjatkan terus sambil ngojek, sambil nge-grab itu tuh. Sampai akhirnya datang bulan Agustus Bapak Ibu semua. Saya masih ingat Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Lumayan lama sih saya ngojek. Bulan Agustus, alhamdulillah saya dikasih petunjuk sama Allah, dikenalin bisnis PTBS Corporation. Dulu belum ada Zoom meeting kayak gini. Saya dikasih tahu nih ada bisnis bagus di mana kamu bisa lunas hutang, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya pendapatan besar. Itu langsung to the point gitu kasih taunya tuh. Dan apa yang disebutkan oleh Pak Sunario yang nawarin bisnisnya, itu tuh adalah doa-doa saya, impian saya dari zaman kuliah. Kok Pak Sunario ngasih taunya langsung to the point gitu. Mau nggak punya mobil, mau nggak punya rumah, mau nggak punya penghasilan besar, daftar di PTBS. Karena saya tertarik, saya datang ke kantor Bandung tuh. Saya lihat kantornya ada, legalitasnya lengkap, produknya ada. Dan yang nawarin saya, Pak Sunario udah dapat semua reward gitu. Jadi komplit semua. Saya di sini ngerasa, oh ini harus daftar nih, harus daftar. Saya harus merubah keadaan ekonomi saya. Saya nggak mungkin jadi ojek online terus. Cuman ketika saya pengen daftar, saya sadar uangnya kagak ada. Saya datang ke Bandung pun ditemenin sama teman saya Kang Bayu nih yang lagi punya uang dan beliau punya mobil. Saya ditemenin itu. Akhirnya saya ngomong ke Pak Sunario, Pak saya siap daftar tapi nggak sekarang. Saya izin dulu sama istri, saya nggak mau ngobrol dulu sama istri. Padahal saya nggak punya duit itu, alasan doang gitu. Saya pulang masih ingat. Saya pulang dulu, saya ngobrol sama istri. Mi, kita harus jalan bisnis lagi. Gak mungkin ngojek online terus gitu ya. Istri saya nanya mau bisnis apa lagi. 2 yang kemarin aja masih gagal, terus gak ada yang berhasil. Ini ada bisnis baru namanya PTBS. Dan yang nawarin saya, teman saya ini udah dapat semua reward gitu. Kalau dia bisa, saya yakin saya bisa. Ini bisnis ini lebih keren daripada bisnis karena penghasilan lebih besar. Gimana kalau gagal seperti yang kemarin? Ya nggak ada salahnya kalau kita coba dulu gitu. Toh kalau kita nggak nyoba pun kita nggak akan bisa sukses gitu. Apalagi Agustus itu adalah bulan terakhir saya harus tinggal di rumah kontrakan. Jadi September awal itu harus bayar kontrak. Jadi kontrakannya habis di bulan Agustus. Kalau kita nggak daftar pun kita tetap harus bayar kontrakan bulan depan nih. Dan bayar kontrakan nih ya 15 juta per tahun. 15 juta per tahun itu saya lagi jangankan 15 juta, sejuta ngumpulin aja nggak kumpul-kumpul loh jadi ojek online tuh. Ya jangan 15 juta ya, ngumpulin 500 ribu 1 juta aja nggak kumpul-kumpul jadi ojek online. Buat makan sehari-hari udah habis. Terjadi perdebatan, ya istri saya akhirnya nanya gimana cara daftarnya, atau uangnya juga nggak ada gitu. Buat bulan depan 15 juta nggak ada, buat daftar PTBS pun nggak ada uangnya gitu. Akhirnya saya nyari alternatifnya, solusi nggak mungkin ngumpulin. Saya kepikiran jual motor kah? Tapi kalau jual motor nggak bisa nge-grab lagi gitu. Yang kedua saya lihat istri saya pakai mas kawin. Gimana kalau saya pinjam mas kawin dulu? Saya pinjam mas kawinnya buat daftar PTBS. Wah terjadi perdebatan walaupun awalnya istri saya nggak setuju. Tapi mau gimana lagi daripada mas kawinnya nggak menghasilkan sesuatu. Saya pinjam dulu. Insya Allah di bisnis ini saya akan sukses. Dengan terpaksa istri saya ngasih tuh mas kawinnya. Lalu saya ke toko emas. Pernah ke toko emas nggak? Isinya tuh ibu-ibu semua loh. Ibu-ibu semua. Toko emas perhiasan itu. Isinya ibu-ibu semua. Saya datang seorang laki-laki bawa emas perhiasan itu. Kelihatan banget lagi jual emas kawinnya. Wah itu saya dibikin malu lagi ya. Dibikin rendah lagi derajat saya sama Allah. Akhirnya saya jual ya. Saya dapat PTB sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya daftar, saya jalanin sungguh-sungguh bulan Agustus. Setiap ketemu teman, kenalin produknya. Setiap ketemu teman, kenalin peluang bisnis. Saya nggak belajar dulu gitu. Nggak ada waktu buat belajar. Karena Agustus itu adalah bulan terakhir bayar kontrakan gitu. 15 juta dong. Kenapa saya ngerasa PTBS ini solusi, benar-benar solusi dari Allah? Karena waktu dipresentasi sama Pak Sunario dikasih tahu reward pertama itu motor senilai 15 juta. Dulu 2019 reward motor nilainya 15 juta. Sekarang 20 juta. Udah gampang, udah enak sekarang, komisinya besar, royaltinya besar, bonusnya besar. Dulu saya masih kecil. 2019 reward motor masih 15 juta. Cuman saya yakin andai saya daftar,
sebulan saya kerjain dapat motor, saya bisa bayar kontrakan. Itu lu sesimpel itu saya jadi PTBS itu cita-cita di awalnya itu. Akhirnya Agustus September datang, reward motornya nggak dapat Bapak Ibu semua. Ternyata nggak semudah yang saya bayangin, ya nggak semudah yang saya bayangkan. Saya pernah udah kerja keras, ternyata Allah belum juga ngasih hasilnya. Yang ada September awal saya masih ingat banget ada WA dari pemilik kontrakan, Pak Algi udah siap bayar kontrakan karena ini udah awal September. Itu pernah sering dari 2017 kan kontraknya, 2017 2018 itu bayar terus gitu ya. Pak, saya minta tenggang waktu, sir. Insya Allah akan saya bayar gitu. Saya mohon, alhamdulillah dikasih tuh tenggang waktu sampai bulan September. Saya ikhtiar lagi Bapak Ibu semua. Saya ikhtiar upgrade. Saya upgrade ilmu. Saya mulai belajar. Ya, saya upgrade ilmu. Saya mulai belajar sambil belajar ya belajar. Ternyata akhir September itu tetap motornya nggak dapat. Motornya nggak dapat. Ya saya akhirnya jalan terakhir itu beberapa hari sebelum bulan September, saya pinjam uang ke saudara saya. Saya pinjam uang ke saudara-saudara, WA-in ya, telepon. Alhamdulillah ada yang minjemin ya 15 juta, saya bayarin kontrakan. Saya bayarin kontrakan, alhamdulillah punya nafas 1 tahun lah minimal. Walaupun itu hasil ngutang. Jadi derajat saya diturunin lagi, saya harus minjem sampai untuk bayar tempat tinggal pun saya nggak bisa dulu. Saya maksimalin lagi. Saya tuh kalau dapat kendala sesuatu nggak pernah terpikir untuk menyerah. Itu saya ngerasa saya diuji, makin bawah posisi saya ngerasa Allah tuh lagi ngeliatin saya gitu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu semua di titik terbawah, kalau lagi masih ada getaran-getaran yang benar-benar kayak yang nyampe gitu. Nangis itu kayak yang mudah gitu. Jadi saya ngerasa ketika saya diuji, Allah tuh lagi ngeliat saya diuji, saya tuh lebih mudah nangis, lebih mudah dalam berdoa, lebih mudah dalam beribadah gitu. Akhirnya saya, ya Allah, mudah-mudahan ketemu jalan suksesnya di PTB. Saya belajar lagi, saya ikhtiar lagi, ya. Saya belajar, saya ikhtiar, akhirnya saya fokus di online. Karena ketika Agustus September itu saya jalan secara offline door to door, itu banyaknya penolakan. Banyak penolakan, mungkin karena saya masih baru, mana-mana juga pakai motor, akhirnya banyak ditolak. Ya, nggak ada yang daftar atau yang beli produk itu cuma sedikit lah, cuma teman-teman saya aja nih ya, beberapa orang teman saya yang di video, yang di foto paling bawah yang mau belajar online bareng saya gitu, sisanya nolak saya. Saya Oktober fokus online ngerjain hanya di rumah kontrakan saya, dan rumahnya ini ada yang lagi saya tinggalin, saya ceritain rumah baru saya ini lagi masih saya tinggalin rumahnya, ruangannya masih sama, saya fokus di sini. Jadi Oktober 2019 saya nggak pernah nyari orang lagi, tapi saya pikir gimana caranya orang nyari saya, maka saya harus kuasain support system. Saya kuasain support system online. Alhamdulillah Allah izinkan saya Desember 2019 saya dapat reward motor cash pertama saya. Jadi setelah saya fokus di online, Allah bukain pintu rezekinya sedikit demi sedikit. Ya, saya dapat motor akhirnya 15 juta, uang 15 juta saya beliin motor Honda Beat. Motor lama saya jual. Plus komisi saya dapat, saya bayarin kontrakan. Jadi 15 juta dari PTB saya fokus beliin motor dulu. Tapi kontrakan lunas karena motor yang lama saya jual. Alhamdulillah Desember 2019 pintu rezeki saya mulai kebuka. Tahu-tahu Januari, Februari, Maret cair reward mobil pertama. Maret 2020 cair reward mobil cash pertama saya senilai 150 juta. Saya beliin Honda BRV cash warna putih. Nilai harganya 175 juta. Saya nambah 25 juta. Kali PTBS ini ya ada komisi, ada royalti, sehingga saya punya penghasilan yang lumayan besar juga. Ketika dapat mobil, penghasilan saya tuh udah di atas 5 juta ya, 5 sampai 10 juta saya dapat per bulannya. Udah bersyukur alhamdulillah dibanding waktu jadi karyawan. Yang 5-6 juta tuh saya udah nggak mikirin harus ngedit motor mobil karena saya udah punya. Setelah itu Allah kasih kemudahan terus. Cair motor kedua, cair mobil kedua, motor ketiga, mobil ketiga, dan itu bisa diuangkan. Ketiga bisa diuangkan Bapak Ibu semua. Jadi saya alhamdulillah udah punya tabungan, ya bisa nabung emas, saya bisa balikin emas kawin istri gitu ya. Saya suka diundang-undang seminar ya, ojek online yang alhamdulillah bisa dapat mobil cash gitu ya. Maret 2021 ya, sebelum Maret 2021 saya cair motor 3, mobil cash 3. Maret 2021 saya dapat reward Big Mo cash senilai 500 juta.
Alhamdulillah. Itu tepat di bulan suci Ramadan, masih ingat. Suci Ramadan 2021 saya dapat reward mobil cash 500 juta. Saya beliin Pajero cash terbaru yang keluar di tahun itu, Pajero Dakar Face. Jadi tampang mukanya beda nih. Ya, ini nih 2021 keluar yang terbaru, saya beli yang terbaru. Bahkan harganya waktu itu 570 juta, 575 diskon sehingga 565. Ya, saya nambahin 65 juta. Bayangin, saya nambahin 65 juta untuk beli Pajero ini. Tapi nggak apa-apa, ketika dapat Pajero, penghasilan saya udah di atas 10 juta, alhamdulillah. Saya jalanin lagi ya 20 bulan total, saya dapat 3 motor, 3 mobil cash, 1 Pajero. Jalanin lagi, cair motor ke 4, motor ke 5 ya, mobil keempat, sampai Mei 2022 saya dapat rumah cash senilai 1 miliar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah izinkan saya bisa dapat uang senilai 1 miliar dan saya beliin rumah. Rumahnya rumah siap bangun. Jadi rumahnya ini yang saya foto ini adalah inden rumah contohnya Bapak Ibu semua. Saya lagi bangun rumah di pinggir rumah contoh ini. Video rumah yang lagi dibangun ada di TikTok saya, boleh dilihat di TikTok Algian Saputra. Rumahnya lagi dibangun sekarang, progresnya udah 70%, 75%. Insya Allah kalau nggak akhir bulan ya awal ya 2023 Januari insya Allah beres deh. Insya Allah beres. Videonya bisa dilihat ya, pembangunan rumah saya ada di TikTok saya. Apa yang saya impikan dulu waktu kuliah tercapainya baru di 2022 ketika saya ada di PTBS. 2 tahun 7 bulan di PT, total reward hampir 2 miliar. 3 tahun di PTBS, alhamdulillah saya dapat 2,2 miliar. Bapak Ibu semua. Saya iseng-iseng tuh waktu dapat rumah gitu ya, nyari foto-foto jadul saya di Instagram, di Facebook. Ya saya iseng-iseng gitu ya. Kadang kan saya pengen lihat story sukses ya, saya suka bikin story sukses ya. Ya saya nyari foto-foto lama saya di Instagram, di Facebook. Saya ketemu Bapak Ibu semua. Saya ketemu foto di Instagram saya, foto yang saya upload di 29 Desember 2016. Ya waktu itu saya kaget juga lihat foto ini karena bukunya udah nggak ada sih. Ya nggak tahu di mana gitu bukunya itu. Kan saya pindahan waktu itu ya dari Bandung ke Purwakarta gitu. Bukunya kayaknya hilang buku ini tuh. Saya lihat fotonya Desember 2016 29 akhir tahun ya ini ya. Saya nulis di buku saya akan beli mobil cash BRV warna putih. Dan mobil Honda BRV cash warna putih. Saya nulis juga di situ beli rumah cash. Luasnya 200-an, luas bangunan 100-an. Dan saya lagi bangun rumah yang saya tulis itu. Saya juga punya dream board Pajero cash, punya Pajero cash. Jadi saya ngerasa ketika kita berusaha menjadi orang yang sukses, ketika kita terus mengejar impian kita menjadi orang yang hebat, sebenarnya bukan karena ingin menunjukkan saya itu hebat gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu untuk sukses, kita itu seakan-akan lagi memperlihatkan kebesaran Allah. Saya ngerasanya seperti itu. Ketika kita berjuang, itulah akan memperlihatkan kebesaran Allah terhadap jalan cerita hidup kita. Yang awalnya saya nggak punya apa-apa, sekarang tahu-tahu jadi punya apa-apa. Padahal hanya gitu-gitu aja cara kerjanya itu. Tapi lihat nanti ya, setiap doa kita, keyakinan kita selalu Allah kabulkan. Berarti doa saya Desember 2016 dikabul tahun ini. Dikabul ketika saya di PTBS. Dream board saya Pak Kusam ini dikabul di tahun 2021 kemarin. Jadi sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi emang Allah yang hebat bisa membuat semua impian saya terkabul. Hal gitu-gitunya sama-sama aja. Jadi ketika Bapak Ibu semua susah, banyakin doa. Ketika dikasih tahu peluangnya, dikasih tahu ambil jalanin. Jangan pernah mengeluh ke manusia, tapi ngeluh aja kalau ngomong aja kalau gitu ada apa-apa. Tapi konsisten, nggak pernah dihapus doanya terus dilempar ke langit, tahu-tahu dikabul aja. Seperti saya, alhamdulillah. Kalau sekarang alhamdulillah dikasih kemudahan segala sesuatu miliar, penghasilan saya alhamdulillah per bulannya udah di atas 50 juta. Kan bulan kemarin nembus di atas 75 juta. Bahkan sekarang saya bisa ngasih ke orang tua penghasilan yang jauh di atas UMR gitu.
Saya tuh punya cita-cita dulu, gaji saya kan UMR ya. Saya tuh pengen ngasih ke orang tua pendapatan yang lebih besar daripada UMR. Saya alhamdulillah setiap bulan bisa ngasih ke orang tua pendapatan yang lebih besar daripada UMR. Di situ inilah saya sehingga menjadi orang yang bermanfaat gitu. Kalau saya dulu, saya belum jadi apa-apa ya, nafkahin istri aja masih kurang gitu. Sebenarnya ya harus benar-benar sukses. Kita itu kalau cuman mikirin makan besok apa, istri kita makan apa, berarti kita tuh bukan menjadi manusia seutuhnya. Kita masih sama seperti makhluk kalau yang lain, sama seperti burung, kucing ya. Lihat coba burung pergi pagi, pulang sore bawa makanan untuk istri dan anak. Bisa makhluk Allah yang nggak punya akal, padahal kita manusia punya akal, harusnya lebih bisa seperti lebih lagi seperti binatang Allah yang makhluk Allah yang lainnya. Kita itu sebagai manusia harus bermanfaat buat masyarakat, buat keluarga, buat orang tua gitu. Makanya saya nggak mau hidup kayak gitu-gitu aja. Kalau kita cuma sekedar nyari makan, apa bedanya kita sama burung gitu. Maka saya pengen Bapak Ibu semua bisa sukses. Ya, boleh bisnis apa aja, silahkan bisa apa aja. Cuman saya sepengalaman saya di PTBS ini modalnya kejangkau, ada mentornya, cara kerjanya terukur dan hasilnya besar. Nah, ini salah satu cara buat Bapak Ibu semua bisa sukses. Batu loncatan pertama Bapak Ibu semua bisa sukses, punya pendapatan puluhan sampai ratusan juta, insya Allah bisa di PTBS. Yang paling penting yakin aja, yang paling penting punya impian, punya harapan untuk sukses. Jadi yang daftar ke tim saya harus orang-orang yang punya impian, harus orang-orang yang punya harapan buat sukses. Maka insya Allah kita akan bimbing, kita akan belajar bareng. Tapi jangan sampai Bapak Ibu semua daftar nggak punya impian, nggak punya target. Karena di PTBS ini nggak ada target dari perusahaan, targetnya dari diri kita. Saya daftar karena saya pengen ngerubah keadaan ekonomi keluarga. Saya daftar karena saya pengen punya rumah cash. Saya daftar karena saya pengen punya mobil. Saya bosen ngontrak-kontrak terus. Saya bosen tinggal di rumah bertua. Saya bosen kemana-mana pakai motor itu. Wah kan itu tujuannya harta, enggak kok, itu tujuan dunia dan akhirat gitu. Ketika saya punya mobil cash, saya nggak ngeredit, saya nggak ngeriba, saya terhindar dari dosa riba. Ketika saya punya rumah cash, saya jadi nggak ngeredit, saya jadi nggak ngeriba, saya terhindar dari dosa riba. Ketika saya punya rumah cash, maka saya bisa banggain orang tua saya. Ketika saya punya mobil cash, kemana-mana saya bisa pakai mobil, orang tua saya jalan-jalan, istri saya jalan-jalan, mereka lebih bahagia. Nyenengin orang tua itu pahala ibadah. Ketika saya punya penghasilan besar, saya lebih bisa banyak bayar zakat, lebih bisa lagi banyak bersedekah, saya bisa banyak kasih ke orang tua. Maka ketika Bapak Ibu semua sukses, hasilnya itu bukan untuk dunia, akhirat juga. Ketika saya punya mobil, rumah cash, berkah tanpa hutang dan riba, saya bisa ngedidik istri dan anak saya menjadi anak yang soleh. Itu menjadi amal ibadah saya nanti ketika meninggal. Nanti saya berdaftar di PTBS dan mitra-mitra saya sukses, maka amal jariah saya akan ngalir ke mitra-mitra saya. Ya, insya Allah saya pengen seperti PTBS, ya bisa wasilah PTBS ini bisa hidup tanpa hutang dan riba, dan nanti ketika saya meninggal ya bisa jadi bimbingan saya menjadi menjadi pahala saya nanti ketika di akhirat. Nah, tujuan saya ke sana sih setelah ini, alhamdulillah. Itu aja mungkin dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila salah-salah kata, karena sejatinya saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya itu bukan orang marketing, bukan seorang pengusaha, basicnya juga saya cuma mahasiswa biasa. Kuliahnya manajemen, saya mantan karyawan, mantan ojek online. Jadi saya bukan seorang pengusaha, tapi seorang kepala rumah tangga yang pengen berjuang untuk sukses. Yang alhamdulillah wasilah PTBS, impian-impian saya sekarang udah terwujud, udah Allah wujudkan gitu. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.